Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya lihat Anda semua kelihatan segar ya. Di pertemuan yang ke-8 ini tentang mazhab-mazhab dalam ilmu fikih. Nanti harapannya, capaiannya setelah Anda semua mempelajari, mengikuti, menyimak dan mempraktekkan dan ikut berkontribusi dalam pembelajaran ini, diharapkan Anda semua dapat menganalisis tentang mazhab-mazhab tersebut. Masing-masing mazhab tersebut dianalisis, sebelumnya dipahami dulu, dipahami apa itu mazhab, ada berapa itu mazhab, ya. Kemudian dianalisis oleh Anda semua, ya. Dan nanti Anda dibuatlah grup kelompok-kelompok menjadi 5 kelompok sesuai dengan jumlah mazhab itu. Meskipun memang mazhab itu banyak, ya. Banyak mazhab itu, hanya yang populer. Yang kita bicarakan yang populer dulu, gitu. Baik, sebelumnya hampir semua ya. Kalau Ibu lihat di sini ada sekitar 30, pas 30, ya. Jadi gampang menghitungnya untuk mengabsennya. Satu orang yang tidak hadir, ada 29 berarti satu orang tidak hadir. Siapa dia yang tidak hadir gitu. Kalau ini hadir semua, alhamdulillah ya. Baik, Ibu sekali lagi menyampaikan salam kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Perkuliahan ini
30 menit sudah berlalu dan saya yakin Anda semua sudah mendiskusikannya dan mempresentasikannya di hadapan teman-temanmu yang lain. Masing-masing kelompok untuk mencatat barangkali ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan, kelompok 1 silakan di sini. Kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Ya. Di mana enaknya ya? Jadi kita kelompok 3, silakan. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan. Sini ya, nggak apa-apa di sini. Ya. Baik. Silakan, saya ingin mendengar apa yang Anda sampaikan dari masing-masing pemahaman dari masing-masing mazhab. Ya. Baik. Ini kelompok 1, kelompok 5 ya. Kelompok 5 di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Begitu. Jadi diacak saja, silakan. Mau siapa mulainya? Ya, silakan. Oh, urutan. Nah, teman-teman, saya dari kelompok yang mengamati tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini dipelopori oleh Imam Syafi'i pada tahun 767 hingga 820 Masehi. Nah, untuk dasar hukum dari mazhab Syafi'i ini ada 4, yaitu Al-Quran, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga yang keempat adalah Qiyas. Itu karakteristik dari mazhab Syafi'i ini adalah ada 3. Yang pertama itu meletakkan dasar usul fikih secara metodologi. Yang kedua menyeimbangkan antara nas dan akal. Dan di mana pendiri dari mazhab Hambali itu ada pada tahun 780 hingga 885. Sumber hukum dari mazhab Hambali ini yaitu Al-Quran, ada hadis, sahabat, biasa dan istihad. Karakteristik dari mazhab Hambali ini yaitu tekstual yang dimana sangat literatur dalam memenuhi. Terus di mazhab Hambali ini juga ada yang namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya. Baik, menarik ya. Silakan, terima kasih. Baik, dari yang apa yang disampaikan oleh Anda semua, belum terdengar ini. Baru terakhir tadi yang menyampaikan tentang mazhab Hambali ya, bahwa mazhab itu populernya di mana? Ya, populernya di mana? Kalau Hanafi di mana? Asia Tenggara, Tengah, India, Turki. Abu Hanifah namanya memegang mazhab, pendiri mazhab Hanafiyah ya. Namanya Abu Hanifah, gitu ya. Itu Nu'man namanya, Nu'man, namanya Nu'man. Disebutnya nama aslinya ya Abu Hanifah itu. Nah, dia populernya di mana? Turki, ya, Maroko. Imam Hanifah ini, Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi ini, ya, membolehkan itu di rumah ada memelihara anjing, gitu ya. Asal sering-sering dicuci, katanya, kata Imam Hanafi. Jadi itu orang-orang Turki, mereka biasa memelihara anjing di dalam rumah. Berikutnya, sudah Hanafi, Imam Maliki populer di mana? Imam Maliki populer di negara mana? Afrika Utara. Kemudian Maroko, juga Aljazair. Bagus. Syafi'i di mana populernya? Indonesia. Kemudian Mesir. Bagus. Tadi Hambali di mana? Jazirah Arab sama Saudi Arabia. Apa yang paling populer dari Imam Hambali ini? Dari mazhab Hambali ini? Dia sangat ketat. Segala sesuatu banyak bid'ahnya. Maka ada sesuatu yang membuat mazhab Ja'fari berikutnya tak menerima apa yang diajarkan oleh mazhab Hambali ini, karena banyak situs-situs karena alasan takut dikultuskan
khawatir terjadi bid'ah. Banyak situs-situs yang penting, yang berharga, ya, di mana Nabi lahir, di mana Nabi siar, ya, bagaimana Nabi, ada tempat-tempat yang paling populer, yang paling Nabi bersejarah dihapuskan, dihancurkan, pakai di perlebaran Masjidil Haram, ya. Itu yang membuat mazhab Ja'fari berikutnya tidak terima dengan ajaran mazhab, karena banyak sekali hal-hal yang dilarang, ya, di Arab Saudi itu. Karena apa? Takut bid'ah gitu. Khawatir di bid'ah, khawatir kultus, katanya dikultuskan. Jadi itu yang perbedaannya, ada perbedaannya, ya. Mazhab Ja'fari populer di mana? Iran sama Irak, ya, yang sekarang terjadi apa? Perang, gitu ya. Perang, Iran diserang oleh Israel. Tapi hati kita memihak kemana? Memihak kemana hati kita? Memihak ke Iran dong, ya. Memihak ke Iran kenapa? Karena keislamannya. Baik, apa yang kita pelajari tadi, silakan evaluasinya melalui KISIS. Silakan diisi. Ada yang bisa menyampaikan sebagai kesimpulan? Ada yang bisa menyampaikan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Iya, begitu, bagus, ya, bagus, betul. Jadi tujuannya supaya kita nih condong kemana, ya? Saya akan condong ke situ. Boleh nggak kalau kita di Indonesia tidak memegang mazhab Syafi'i misalkan, ya? Asal konsisten, ya, banyak kok di Indonesia yang memegang mazhab Hambali, gitu, banyak Hambali dan Syafi'i yang banyak dipegang di Indonesia, begitu ya. Jadi tujuannya seperti itu, bahwa akhir kesimpulan dari pembelajaran ini diharapkan Anda semua memahaminya, Anda sudah menganalisanya semua, dan Anda bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, sudah 50 menit kali 2. 100 menit kita tatap muka di pertemuan yang ke-8 ini. Saya harap Anda semua bisa bertemu lagi nanti di minggu yang akan datang di pertemuan yang ke-9. Dan ingat bahwa waktu adalah argo. Mungkin argo bagi Anda tidak paham, argo itu apa. Ingat, kalau dulu sebelum taksi online, ada taksi namanya, sama kalau kita kenalnya Grab, itu taksi menggunakan argo. Kalau Grab kan menggunakannya apa itu namanya, kalau Grab itu kita simpan pulsa gitu ya, kalau taksi dulu ada argo, baru kita masuk. Itu semakin lama semakin jauh kita berjalan menggunakan taksi itu makin mahal. Nah, ingat, setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk pembelajaran, untuk kehidupan Anda adalah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah orang yang jujur seperti tokoh-tokoh imam-imam yang tadi Anda presentasikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.